Selamat pagi saudara-saudara, berjumpa kembali dengan saya di GKJ Manuel Kebumen, dan kali ini kita bersama-sama menghayati dan merayakan ibadah dalam rangka kenaikan Yesus. Dan marilah kita sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan dan merenungkannya, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, kami menghadap hadirat-Mu Tuhan hari ini, bersama-sama menghaturkan ungkapan syukur dan sembah bakti kami kepadamu. Saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau berkenan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami, sekaligus juga melakukan sabda firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini sabda Tuhan sebagai dasar permenungan kita adalah diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan ayat yang ke-6 dan sampai ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 yang demikian dikatakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, sekira 10 hari yang lalu saya memposting sebuah tulisan pendek terkait pandemi COVID-19 di laman media sosial saya, yaitu Facebook dan Instagram. Isinya kurang lebihnya seperti ini. Sekedar ngudoroso. Si COVID-19 ini memang membuat semua gempar. Bahkan sak donya. Dia memang keren. Semua sektor tak ada yang luput dari sapaannya. Politik, ekonomi, pendidikan, pariwisata, budaya, bahkan agama, semua kena. Mulai dari menteri, dokter, karyawan, penjual tempe, bahkan pengangguran pun disapanya. Banyak yang harus menghadap Sang Khalik, tapi tak sedikit yang sembuh dan kembali pada keluarga. Banyak pula yang terlunta-lunta karenanya. Ya, dialah COVID. Si tak kasat mata yang amat sangat ramah pada sesama, pada semua. Takut bukan berarti pengecut. Khawatir bukan berarti tak beriman. Takut dan khawatir yang sewajarnya justru membawa waspada. Sembari berharap ini akan segera berlalu, kita jaga diri dan sesama. Pengharapan dalam Tuhan bukan tanpa usaha dan upaya. Kita berharap COVID akan segera berlalu, tapi kita acuh, bahkan sepele, sesuka hati tanpa menjaga diri dan sesama. Mungkinkah? Kita berharap COVID segera berlalu, tapi kita enggan menahan diri untuk sekedar kumpul-kumpul juga nongki-nongki cantik. Mungkinkah? Jangan-jangan kita bukan sedang berharap, tapi kita sedang berhayal. Ya, entahlah. Nah, saudara-saudara, tulisan tersebut sejatinya mewakili keprihatinan saya, sekaligus juga harapan bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Tapi saya yakin bahwa bukan hanya saya, tetapi kita semua juga memiliki harapan yang sama, yaitu kondisi akan pulih seperti sedia kala. Tapi pertanyaannya, mungkinkah dan kapan? Yang kita juga masih belum tahu. Senada dengan hal tersebut di atas,
dasar permenungan kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Khususnya ayat 6 juga berbicara tentang pertanyaan para murid tentang pemulihan kerajaan bagi Israel. Di sana dikatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Atau di terjemahan yang lain, Tuhan, akankah engkau pada masa ini sedang memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara-saudara, pertanyaan ini muncul sebagai respon para murid kepada hal-hal yang sudah disampaikan Yesus sebelumnya pasca kebangkitan Yesus kepada para murid, termasuk tentang berbicara soal kerajaan Allah. Respon para murid tadi mencerminkan apa yang menjadi pergumulan mereka, sekaligus orang banyak pada masa itu tentang pemulihan kerajaan Israel. Jadi sama seperti orang Israel lainnya, para murid juga menantikan pembebasan bangsa Israel dari penjajahan bangsa asing yang ketika itu bangsa Romawi, serta mereka mengharapkan berdirinya kembali kerajaan Israel seperti pada zaman Daud. Nah, kemudian respon Yesus atas pertanyaan tersebut adalah para murid tidak perlu mengetahui masa dan waktu terlebih yang menjadi kuasanya, melainkan para murid bisa meneruskan karya kasih Allah dalam kuasa Roh Kudus sehingga bisa menyatakan kerajaan Allah di segala tempat seperti yang dikatakan di ayat 7 dan ke-8. Saudara-saudara, mari kita melihat bersama kata memulihkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadikan pulih atau menjadikan sesuatu keadaan kembali baik, kembali sehat seperti semula. Nah, semua orang saat ini juga sedang dalam pergumulan tentang kapan kondisi bangsa kita, bahkan dunia ini pulih atau bebas dari pandemi COVID-19. Kita ingin semua kembali seperti semula, kehidupan berjalan normal seperti sedia kala. Nah, jika ayat 6 tadi coba kita tarik dalam konteks saat ini, barangkali akan menjadi demikian. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan dunia dari pandemi? Atau Tuhan, akankah saat ini engkau sedang memulihkan dunia dari pandemi? Kita tahu bersama Bapak Ibu dan Saudara, sejak awal mulainya dulu COVID-19 masuk ke Indonesia sampai akhir-akhir ini, banyak pihak, banyak ahli yang kemudian memperkirakan, memprediksi kapan COVID ini akan berangsur-angsur membaik dan bahkan berakhir. Bulan ini, bahkan ada yang mengatakan, oh ini akan sampai tahun depan atau bahkan 2 tahun ke depan sampai vaksin itu ditemukan. Tetapi lebih lagi, Direktur Program Kedaruratan WHO, Dr. Mike Ryan mengatakan bahwa COVID-19 mungkin tidak akan pernah hilang meskipun vaksin sudah ditemukan. Saudara-saudara, dengan catatan-catatan tersebut, sepertinya kita diajak untuk saat ini mengalihkan fokus kita. Mengalihkan fokus kita dalam arti, bukan lagi kita memfokuskan diri pada pertanyaan-pertanyaan sampai kapan ini akan berakhir, atau kapan ini waktunya akan COVID ini bisa selesai. Tetapi bergeser menjadi bagaimana kita mengantisipasi kondisi ini dan apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi pandemi ini, bahkan setelah pandemi ini berlangsung. Ya, kalau mengutip pidato Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu bahwa akhirnya kita harus berdamai dengan virus ini. Berdamai bukan berarti kita kemudian ya sesuka hati, wis masa bodoh mau tertular ya tertular, tidak, bukan seperti itu. Tapi berdamai dengan virus ini disertai dengan sebuah pola hidup dan perilaku atau kebiasaan yang baru. Nah, itulah yang kemudian saat ini sedang dikatakan sebagai new normal atau keadaan normal yang baru. Nah, saudara-saudara, saat ini kita diharapkan bisa berdamai dengan perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan interaksi sosial, perubahan-perubahan kehidupan sosial, bahkan dalam pekerjaan dan yang lain-lain. Banyak hal yang sebelum pandemi ini dianggap sesuatu hal yang tidak normal, lalu ketika pandemi ini terjadi, itu menjadi sebuah hal yang normal. Bahkan ada yang mengatakan ketika pandemi ini suatu saat akan berakhir, new normal itu akan menjadi sebuah hal yang normal dalam hidup
manusia akan terbawa menjadi hamba. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi normal-normal baru, keadaan-keadaan baru, kebiasaan baru yang terjadi di masa pandemi COVID ini. Yang pertama, orang-orang kemudian mempunyai gaya hidup baru dengan mencuci tangan dengan sabun ketika dimanapun setelah pergi. Gaya hidup baru dengan memakai masker kemana-mana, itu menjadi sebuah gaya hidup sekarang. Masker pilih-pilih yang agak bagus, gambarnya warna-warni, kemudian menjadi sebuah normal yang baru. Lalu yang banyak dikerjakan sekarang, work from home, bekerja dari rumah, produktif dari rumah. Itu tadinya tidak normal, mana ada orang bekerja dari rumah. Tapi ketika ini, dan juga kita diajak dalam kehidupan beragama, menghayati bahwa kehidupan beragama, ibadah, spiritual itu tidak terpusat di dalam gedung gereja. Tetapi kita bisa menghayati, memahami kehidupan spiritual itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Dan yang menjadi menarik, bahwa ini juga terjadi di beberapa pernikahan harus digelar dengan tamu yang terbatas, bahkan biasanya hanya akad saja, kalau orang Kristen ya pemberkatan saja tanpa resepsi yang besar-besaran. Ini membawa berbagai dampak positif. Yang pertama tentu ngirit, saudara-saudara. Biasanya resepsi habis puluhan sampai ratusan juta, ini tidak sampai ngirit. Lalu orang kemudian diajak memahami esensi atau hakikat pernikahan itu bukan pada resepsi, hingar-bingar ritualnya, tetapi pada pemberkatan dan akadnya. Dan banyak keadaan-keadaan baru yang lain, misalnya tatap muka secara virtual sekarang semakin sering dilakukan, dan hal-hal baru yang saat ini menjadi normal karena sebelumnya tidak normal. Nah, seperti respon Yesus atas pertanyaan para murid, saudara-saudara, bahwa kita tidak perlu pusing kemudian memikirkan sampai kapan waktunya, itu biarlah ahli-ahli yang memprediksi. Yang paling utama adalah seperti yang Yesus katakan, kita tetap diharapkan mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia dengan kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Atau dengan bahasa yang sederhana, kita bersama-sama dipanggil dan diharapkan untuk memikirkan cara bersama bagaimana kita bisa memulihkan diri dan dunia ini dari pandemi ini. Semua butuh proses, semua butuh kerjasama. Seperti kisah kenaikan Yesus yang saat ini kita hayati bersama. Ada banyak new normal, tradisi-tradisi baru dalam kehidupan beragama ketika itu setelah peninggalan Yesus, terutama pada murid-murid Yesus. Tapi sebenarnya pada masa Yesus hadir mulai berkarya pun sudah banyak normal-normal baru dalam tradisi keagamaan, dari relasi sosial ketika itu yang kemudian menjadi hal-hal baru. Nah, saat ini kita juga begitu pula diharapkan bisa memaknai dengan baik, dengan bijaksana setiap hal dalam kehidupan ini, terutama juga dalam kehidupan kita beragama dan bergereja. Jangan sampai ketika nanti kondisi ini berangsur membaik dan berakhir, katakanlah, kita kembali pada kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik, terutama juga dalam kehidupan keberagamaan kita yang mementingkan ritual dan segala macam. Nah, ini seolah-olah kita mau balas dendam karena selama ini kita tidak bisa melakukan hal itu di tengah pandemi. Pada akhirnya kita tidak lagi bertanya, Tuhan, maukah Engkau memulihkan dunia dari pandemi? Atau Tuhan, akankah saat ini Engkau sedang memulihkan dunia dari pandemi? Tapi usul saya, mari kita berujar dalam hati kita, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, berujar demikian. Tuhan, mampukan kami memulihkan dunia dari pandemi ini. Tuhan memberkati. Amin.